Bung Berto sebut tradisi, populer, kontemporer gitu ya. Itu sebenarnya berhubungan seperti gini. Kalau kita sebut kontemporer itu yang ujung, dia nggak ada kalau nggak ada yang modern, yang populer tadi. Iya. Jadi urut-urutan sejarahnya gitu ya. misalnya secara timeline ya Mas. Jadi kontemporer itu seperti modern yang baru. Ya, Modern dia nggak ada kalau nggak ada tradisi. Jadi modern itu seperti tradisi yang baru. Ya. Nah, jadi kan ini kan sebenarnya connect semua nih. Ya. Makanya saya ada pikiran, jadi konflik secara awalnya ketidaktahuan itu malah wajar, alami gitu. Justru ini jadi peluang untuk mungkin ini bisa jadi awal untuk ngebuka percakapan gitu, untuk saling cari tahu, untuk pengayaan gitu. Jadi konflik sebagai potensi lah. Konflik sebagai potensi. Kita harus ketemu tokoh warga karena pada akhirnya karya ini adalah ekspresi warga dan dikembalikan untuk warga. Jadi konteks tiap ruang itu berbeda-beda sehingga perlu metode fasilitator juga yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Jadi pendekatannya adalah justru pengetahuan itu dari warganya. Mereka yang paling tahu ruangnya. Mereka yang paling tahu kebutuhannya, narasinya gitu. Kita membantu mengamplifikasi sejauh yang kita bisa, dalam hal ini bidang kita seni ya. Gini kan dulu sebelum aku lebih jauh tahu tentang seni, aku tuh percaya bahwa seni itu bebas gitu ya. Tambah lama saya pelajarin ternyata nggak sebebas itu loh. Dia terikat konteks sosial, sejarah gitu. Dan itu tuh sebenarnya menubuh di masyarakat, di semua elemennya. Selamat datang di segmen terbaru dari Jalin Indonesia, Menjalin. Dengan kami, saya Berto Tukan dan Martin Suryajaya, teman saya di sini. Di Menjalin, pembahasan kami akan banyak berfokus ya pada interaksi kebudayaan dalam konteks yang lokal atau katakanlah lebih lokalitas gitu. Nah, terus sekarang di seri pertama ini Menjalin Jakarta itu terwujud atas kerjasama dari Jalin Indonesia bersama Dinas Kebudayaan Pemprov Jakarta. Dan kali ini kami kedatangan seorang seniman, kawan lama, akademisi, musisi, pengamat, dan penulis tari yang sekarang juga merupakan anggota Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta, Bung David Tandayu. Selamat datang Bung David. Terima kasih Bung Berto, Mas Martin diundang ke Jalin. Ya, siap. Sebelumnya apa kabar nih? Lancar ya. Oke. Mungkin ini sebetulnya kita kan tahu bahwa Bung David banyak terlibat dalam kerja-kerja kreatif ya di Jakarta. Terkhusus memang belakangan lebih banyak dalam konteks bidang seni tari di Jakarta ya. Tetapi juga dalam konteks Jakarta kan kita tahu seni tari itu sering bersinggungan dengan persoalan tari tradisi, tari populer maupun juga tari kontemporer gitu ya, Tin ya. Nah, kita pengen tahu bagaimana ruang-ruang seni tari yang seperti itu tadi dengan persinggungan tadi di Jakarta itu ruang-ruangnya diisi seperti apa sih? Apakah ada konflik antara katakanlah yang tradisi, yang populer dan yang kontemporer ya? Atau bagaimana sih? Apakah ada kolaborasi di antara ketiganya atau seperti apa gitu? Ya, Bung David. Mungkin aku jawabnya dari mengisi ruang-ruang tadi ya. Ya, kalau mengisi ruang-ruang iya gitu. Masing-masing orientasi tersebut tersebar mengisi ruang-ruangnya. Jadi di lembaga pendidikan, juga di sanggar, dance school, komunitas, kolektif, ada juga yang open class, lalu sampai ke platform dan festival. Jadi aku pikir hal baiknya dengan dia tersebar di ruang-ruang itu bisa bertemu dengan publik yang kebutuhannya juga beragam gitu. Misalnya ada yang mau fokus berkarir, atau ada yang ingin mendapatkan pengalaman, atau berekspresi, atau menonton pertunjukan. Semua ruangnya itu ada. Lalu kalau kolaborasi, aku juga lihat ada beberapa kolaborasi.
biasanya lebih cair di lapis kolektif ya, kalau kolaborasi ya. Tapi sebenarnya kalau ngomong seni pertunjukan sendiri kan kolaborasi itu pasti terjadi gitu. Misalnya kalau sekarang di Jakarta sedang marak musikal gitu, maka di situ pasti kolaborasi antar elemen seni pertunjukan itu kita bisa lihat gitu. Nah, yang menarik ini mungkin soal konflik tadi. Jadi kalau soal konflik mungkin aku lebih kepada ini kayaknya perihal internal yang teman-teman yang emang penari di dalam skena tarinya yang bersinggungan langsung. Sementara kan aku mengamati dari luar. Tapi kalau boleh nih Mas Martin, aku kayak ada pandangan gitu. Pandangannya adalah jangan-jangan terjadi konflik itu karena sebelumnya kita belum saling tahu. Gitu. Jadi kalau kan kebetulan aku latar belakangnya sebenarnya dari seni visual dulu ya. Yang terus saya perhatiin sepertinya connect ke tari gitu. Bahwa tadi kan Bung Berto sebut tradisi, populer, kontemporer gitu ya. Itu sebenarnya berhubungan seperti gini. Kalau kita sebut kontemporer itu yang ujung, dia nggak ada kalau nggak ada yang modern, yang populer tadi. Jadi urut-urutan sejarahnya gitu ya. Misalnya secara timeline ya Mas. Jadi kontemporer itu seperti modern yang baru. Modern dia nggak ada kalau nggak ada tradisi. Jadi modern itu seperti tradisi yang baru. Nah, jadi kan ini kan sebenarnya connect semua nih. Makanya saya ada pikiran konflik secara pikiran, secara ketidaktahuan. Artistik juga kali ya. Iya. Jadi konflik secara awalnya ketidaktahuan itu malah wajar, alami gitu. Justru ini jadi peluang untuk mungkin ini bisa jadi awal untuk ngebuka percakapan gitu, untuk saling cari tahu, untuk pengayaan gitu. Jadi konflik sebagai potensi lah. Konflik sebagai potensi. Dan dalam praktik tari kontemporer itu kan juga istilah atau pendekatan kolektif juga sangat dominan seperti yang belakangan ini ya. Dan itu mungkin membedakannya ada kemiripan tapi sekaligus juga perbedaan dari yang model tradisional ataupun modern ya. Kalau sebenarnya kan kita secara akar kultural punya ya kayak sanggar gitu ya. Sanggar tari itu masyarakat tradisi kan di mana-mana berkembang ya, sanggar tari seperti itu, dan itu bentuk kolektif yang lebih awal gitu. Nah, tapi gimana dengan perkembangan yang tari kontemporer itu, pendekatan kolektifnya apakah beda ya, berkaitan tadi dengan pembelahan antara yang tradisional, modern sama yang kontemporer dari segi kolektifnya dan beda. Kebetulan Tin, karena Bung David ini juga setauku terlibat di DRKR kolektif dalam beberapa tahun belakangan lah ya. Ya mungkin sambil diceritakan juga DRKR kolektif itu seperti apa visinya gitu. Oke, baik. Jadi DRKR kolektif itu kolektif seni pertunjukan kita menyebutnya. Bukan spesifik tari ternyata ya? Iya, karena di dalamnya masuk juga visual, musik gitu. Awalnya didirikannya saat pandemi. Jadi ketika pandemi itu kita menemukan keadaan bahwa panggung-panggung seni pertunjukan ditutup. Ada perihal pendapatan pekerja seni pertunjukan terhambat. Tapi juga ada hal yang ada orang tuh rindu untuk bertemu, untuk menonton seni. Akhirnya, jadi kalau di sekolah ada angkatan COVID, nah ini kolektif COVID nih. Angkatan COVID juga ya. Oke. Dan modalnya sama Bung, kita gelar pertunjukan di Zoom. Seperti itu ya. Jadi kan pendirinya DRKR kolektif itu Mas Siko Setianto ya, menari, koreografer. Justru ya udah kita mampunya cuman Zoom. Orang saat itu ya penghasilan nyangkut semua gitu kan ya. Ini kita oke, dengan Zoom ini bisa kita apain. Jadi dan kita tahu sinyal di kita ya begitu gitu kan. Jadi dengan keringkihannya, ketidakstabilannya, itu konteks yang dihadirkan memang keadaan kita lagi seperti ini. Gitu. Jadi nah kalau tadi nyambung ke yang kolektif, Mas Martin terkait kolektif, akhirnya mungkin yang aku bisa kasih contoh ya dari DRKR sih Mas ya. Kolektif itu dia jadi satu ruang yang cair gitu ya. Dan juga terkait tadi kontemporer, akhirnya ada pertimbangan bahwa saat ini tuh kita udah dengan perspektif modern, tapi mencoba mengakses kembali ke yang sebelumnya. Misalnya paling ujung tradisi. Jadi memang
akan menghasilkan tafsir yang lain lagi gitu. Orang yang udah biasa dengan gadget, teknologi, mau ketemu lagi seni-seni artistik yang bagaimana manusia membaca alam, spiritual itu berbeda juga dengan sanggar ya, dengan model sanggar tradisional gitu. Iya, kalau saya sih pikir sih Mas ya, kolektif dan sanggar perihal yang berbeda. DRKR kolektif ini sendiri sekarang kalau boleh tahu dari awal sampai sekarang tuh keanggotaannya atau yang terlibat di dalamnya itu berapa orang sih? Iya, kalau yang menjalankannya ada berempat, kemarin baru nambah satu. Jadi dan kita ini Bung, di dalam DRKR itu kita udah spesifik dalam arti ini masing-masing udah di posnya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi ada yang udah spesifik tari, musik, visual, penulisan, sama yang mengurusi seperti manajerial administrasinya gitu. Ya. Tapi dia terbuka untuk teman-teman yang lain join gitu ya. Nah, sebelum ini aku baru lihat tuh kalau nggak salah DRKR kolektif juga lagi buka kelas tari apa gimana gitu terakhir ya. Yang aku lihat di info di Instagramnya tuh buka kelas kalau nggak salah. Iya, jadi akhir pekan kemarin kita kebetulan baru mengadakan kegiatan. Kita kasih judul Medan Terliar. Iya. Jadi sebenarnya nah ini sekalian cerita pola-pola gerak kolektif ya. Dalam hal ini DRKR. Idenya Medan Terliar ini ketika DRKR kolektif diundang untuk membawakan lokakarya tari dalam rangka Hari Tari Dunia di tim. Oleh DKP. April kemarin ya? Iya, 27 April kan hari tarinya 29 April. Saat itu kami mencoba lokakarya tari dengan musik live. Lalu muncul ide Medan Terliar itu sebenarnya bukan dari tarinya, malah dari musiknya. Dari musik. Ini kayaknya musiknya seru nih live. Kalau kita rekam asik kali ya. Kalau gitu, nah karena emang kita BM banyak maunya. Untuk mengangkat musiknya ini kita bikin kegiatan lagi yuk gitu. Tapi yang dimajuin musiknya. Sementara tarinya tetap jalan. Jadi akhirnya kita bikinlah format kelas tari yang dapat ditonton oleh publik dan dapat diikuti oleh non penari dengan musik live. Yang nanti akan ada album. Berarti ini bukan semacam kelas-kelas kayak khusus gitu bukan ya? Khusus pelatihan gitu. Bukan gitu ya. Iya. Dia terbuka untuk siapa saja yang mau menari dan ayo berani tampil gitu ya. Dan memang sepertinya ini ada kaitannya juga dengan pendekatan DRKR sendiri ya, yang kayaknya lebih fokus memang pada isu urban, pelibatan warga gitu-gitu ya. Berkaitan dengan dan bagian dari pendekatan artistiknya DRKR juga seperti itu, atau memang seperti apa, bisa dijelaskan nggak soal kayak cara pandang artistik dari DRKR itu? Iya, jadi kita mungkin kalau bisa dibilang kata kuncinya inklusif gitu ya Mas. Karena kenapa dibuka kelas terbuka untuk non penari gitu? Ternyata setelah kami berjalan kita menemukan keadaan situasi yang orang itu butuh ruang gerak. Mereka butuh bergerak karena kalau tadi kepadatan Jakarta betul juga, Mas, terkait keurbanan itu gitu ya. Ada hal-hal yang dirasakan, diserap tapi itu nggak bisa dikeluarin lagi. Ternyata salah satu jalannya lewat ayo gerak gitu. Gitu. Berarti di dalam mengeksplorasi gerak ini biasanya kan warga agak kikuk ya. Karena tidak terbiasa, karena dalam situasi hidup di kota Jakarta kan penuh dengan himpitan. Ruang begitu tersempit, begitu banyak penduduk dan seterusnya. Jadi gerak itu menjadi sesuatu yang agak asing buat warga selain gerak sehari-hari, jalan kaki, pergi naik bus dan seterusnya. Karena kalau gerak liar di Jakarta senggol banget. Iya, senggol banget. Tapi justru ini Mas, narasi-narasinya dari keseharian itu. Soal misalnya ya karena non penari, termasuk saya juga non penari. Misalnya geraknya jadi ya udah bisa segini dulu karena bukan bidangnya, jadi kosa geraknya ya segitu. Tapi saya pikir ekspresinya sama ya. Ada yang pengen diteriakin terkait himpitan keurbanan ini. Jadi itu bagian dari pelepasan diri juga ya. Bisa di kelas gitu. Medan Terliar tadi ya. Ya itu salah satu kegiatan yang baru kemarin dilakukan ya. Nah berhubungan tadi yang Martin tanyakan kan
Kalau nggak salah ingat kan kita 2-3 tahun lalu Ya. 2-3 tahun lalu kan kita sama-sama nih kita semua terlibat di PKN 2023 kalau nggak salah ya. betul, PKN itu Pekan Kebudayaan Nasional. Iya. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya. Dan Bung David seingatku juga terlibat bersama dengan Jos Marsi kalau nggak salah waktu itu ya. Iya, kuratorialnya Jos Marsi. Dan itu membawa teman-teman koreografer dan penari mungkin, aku nggak tahu mungkin detailnya nanti Om David bisa cerita ke kampung-kampung di beberapa tempat di kampung kota, di Bogor, di Galur, terus juga lupa lagi. Ada Cikini, ada Pulau Pramuka. Ya, Cikini dan Pulau Pramuka di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Nah, ini boleh cerita nggak ada hubungannya? Apakah ada hubungan dengan tadi itu artistiknya DRKR, inklusif, pendekatan warga, iya, inklusif urban dan pendekatan warga dengan pengalaman Bung David waktu PKN itu gitu? Iya, malah sebenarnya saat itu dari kuratorialnya Jos Marsi yang turun itu memang sebenarnya DRKR-nya. Oke. Tapi ketika di lapangan kita perluasan lagi karena jadi kan polanya gini kan Bung, kan tim ditunjuk untuk bekerja di 4 titik. Pola geraknya sama di awal. Kita harus ketemu tokoh warga karena pada akhirnya karya ini adalah ekspresi warga dan dikembalikan untuk warga. Jadi konteks tiap ruang itu berbeda-beda sehingga perlu metode fasilitator juga yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Jadi pendekatannya adalah justru pengetahuan itu dari warganya. Mereka yang paling tahu ruangnya. Mereka yang paling tahu kebutuhannya, narasinya gitu. Kita membantu mengamplifikasi sejauh yang kita bisa, dalam hal ini bidang kita seni ya. Mungkin aku kasih contoh yang menarik gitu. Ketika masuk ke Galur di Jakarta Pusat, ketemu dengan Bang Jailani Manok. Lalu Bang Manok menceritakan bahwa kita di sini Galur menjadi kampung teater gitu karena citranya sering identik dengan tawuran gitu. Di sini teater ada banyak, teater warga segala umur dan di sini semua warga berteater. Udah lumayan sering pentas gitu. Terus akhirnya dari pembicaraan dengan Bang Manok itu muncullah ide, Bang, bagaimana kalau kita bikin pertunjukan yang memang menceritakan tentang Galur itu sendiri. Makanya lahirlah karya Tubuh-Tubuh Galur. Judul karyanya Tubuh-Tubuh Galur waktu itu ya. Galur, gitu. Menceritakan tentang kegiatan di Galur, warga Galur. Yang Bang Manok juga saat itu berpesan, Bung David, bagaimana ya biar ada kebaruan nih gitu. Terus kita diskusi di DRKR dan sama Bang Manok, sama Bang Berto juga ya waktu itu ya. Akhirnya istilahnya kita bikin satu twist gitu. Bang Manok, gimana kalau yang latih bukan orang teater, tapi kita turunin penari yang latih, supaya teater tubuh jadi tanpa dialog gitu. Nah akhirnya teman-teman Galur merasa ini pendekatan yang baru dan kemarin aku nonton di tim Tutur Galur, pendekatan itu dipakai. Waktu bulan apa tuh waktu itu tuh? Galur. Tutur Galur ini sekarang April, Mei. Kayaknya sekitar itulah ya. Iya. April belum lama kok. Iya. Artinya setelah tahun 2023 dalam konteks olah rasa dan PKN teman-teman dari DRKR itu turun tubuh teater dan lalu itu masih sampai sekarang dikembangkan terus oleh teman-teman di Galur gitu ya. Iya, kalau itu kan di Galur karena sesuai konteks ruangnya maka pendekatan karya keluarnya juga beda-beda sesuai konteks ruang masing-masing. Nah, satu lagi yang dalam konteks kita keluar dikit lah dari Jakarta gitu. Waktu itu juga kan di Taman Sempur Bogor, betul. Yang ekspresinya beda lagi tuh. Betul. Yang mana itu kayaknya aku kan enggak terlalu ini nih tari ya. Campuran antara tradisi Sunda tetapi kolaborasi sama anak-anak yang K-pop. Betul. Nah, itu gimana tuh? Coba. Nah, itu balik lagi emang konteks ruangnya, Mas. Jadi kan di awal itu kita selalu datang ke ruang yang kita ditunjuk terus kita orientasi dulu kan. Untuk mencari kemungkinan. Terus juga kalau waktu itu kan under Jos Marsi kan aku kuratorialnya Laku Hidup, sementara dari Olah Rasa udah duluan ya. Jadi dihantarkan oleh Olah Rasa
Akhirnya nanti di lapangan olah rasa laku hidup kita collab juga bareng. Nah, jadi ketika konteksnya di Taman Sempur, itu kan ruang publik gitu ya, yang semua itu bisa mengakses gitu. Sempat awalnya kita kita orientasi dulu apa yang bisa kita bikin di sini gitu ya. Di sini ada warga, ada penjual, ada segala macam gitu. Sementara kita harus cukup jeli untuk lihat yang mana yang seninya gitu. Ya akhirnya bisa dibilang apa ya Mas, kelihatan ini di pojok ada anak-anak nari tradisi, di pojok sana ada anak-anak nari K-pop. Sebenarnya pertanyaan awalnya sederhana, Bung. Mereka saling kenal nggak ya? Gitu. Maksudnya kenal sebagai teman, sebagai yang mengakses itu ya, bukan kenal praktek seninya ya? Bukan, kenalan sebagai teman aja. Ya udah, akhirnya terus aku nyamperin yang K-pop, masih kok nyamperin yang tradisi. Ya udah kita gitu. Kalian sering latihan di sini ya? Kalian saling kenal nggak sama teman di sana? Gitu. Jadi ya udah baru kita mengenalkan diri. Kita dari PKN, kita mau membuat kegiatan seni gini-gini. Udah satu hari itu langsung kenalan. Terus memang sebelumnya nggak kenalan nih. Ternyata mereka kelompok ini. Ternyata mereka nggak kenalan juga. Terus akhirnya bagaimana cara kita bikin akhirnya jadi ketemu, sahabatan lah ya. Ya udah kita bikin, ayo kita showcase K-pop sama tari tradisi gitu, dan kita pilih fasilitatornya yang memang sudah biasa menangani perpaduan yang seperti ini gitu. Makanya jadilah tarinya judulnya barengan kan, tari kolosal gitu. Iya, kolosal itu. Itu rame banget itu tuh. Berapa orang ya waktu itu? 50 lebih itu. 50 lebih ya. Iya, penuh itu ya. Berapa kelompok tradisi sama berapa kelompok K-pop itu diamrokin. Gitu. Itu kan untuk yang beberapa daerah yang memang punya komunitas tari ya, yang di kalangan mudanya. Kan juga ada ke daerah-daerah tertentu yang memang akses ke dunia tari itu hampir nggak ada ya. Nah itu gimana pendekatannya? Pasti akan muncul praktek yang beda sama sekali kan. Koreografinya bapak-bapak misalnya itu kan akan lain dengan koreografinya anak-anak muda yang fasih dengan kosa gerak tari paling nggak pop lah ya seperti itu. Nah kalau yang tadi mungkin aku ngasih contoh yang ketika kita masuk ke Cikini ya Mas. Ketika kita masuk ke Cikini ternyata yang aku ingat nih warga Cikini ini sebenarnya rutin mengadakan kegiatan kumpul-kumpul warga, tapi berhenti saat COVID gitu. Sehingga setelah pandemi selesai, ini pengen dikembalikan lagi gitu ya. Ayo kita gerakan lagi. Saat itu kita ketemu ketua warganya, terus kita bilang tema apa nih untuk ngangkatnya lagi gitu ya. Ternyata Jalan Cikini itu ada sejarahnya gitu, Cikini 7. Akhirnya tajuknya menjadi Cikini 7 Festival gitu. Jadi karyanya saat itu adalah festival warga dan pengelolaannya itu. itu kalau kita mau sebut itu karya jadi kolektifnya ya warganya itu sendiri gitu. Dan itu juga yang terjadi Mas Martin di Pulau Pramuka. Jadi aku ingat ada rumah literasi hijau di Pulau Pramuka ya. Kan itu pegiat lingkungan ya. Sementara untuk yang tadi menggerakkan kalau misalnya outputnya seni pertunjukan, kita langsung ketemu warga, anak SD, anak SMP, yang tadi ibu-ibu bapak-bapak itu ikut main teater dan lagi narasinya adalah tentang pulau mereka sendiri. Itu dia. Nah, bicara tentang warga dan juga tadi ya masuk warganya berbeda-beda segala macam. Bung David kan juga di Komite Tari DKJ dan sejauh kita lihat kan kalau nggak salah setahun lalu atau 2 tahun lalu ada frase yang dicetuskan dalam beberapa programnya Komite Tari DKJ itu koreografi sosial. Iya betul. Nah ini hubungannya seperti apa nih dengan warga, spesifikasi tubuh dan gerak yang berbeda-beda tadi atau ekspresi yang berbeda-beda tadi gitu. Ya, jadi frase ini emang kita munculkan di 2024 tahun lalu ya. Sebagai landasan program sampai nanti periode kami selesai di 2026. Tahun depan nih ya. Dikit lagi nih. Tahun lagi nih, Bung. Iya. Jadi memang ini kalau bisa dibilang kumpulan dari yang kita alami, yang kita gerakan saat PKN, juga masing-masing kami terhubung dengan ada kolektif-kolektifnya, ada kelompok-kelompoknya, itu kita gabungkan, kita godok bareng, maka terus keluarlah perspektif koreografi sosial. Kalau secara istilah koreografi sosial
istilah textbooknya udah ada dari buku barat, tapi koreografi sosialnya Komite Tari ini kita ngambil jalur yang lain, yang lebih kontekstual. Jadi ada setidaknya ada 2 poin rumusan waktu itu yang bikin lebih tegas itu anggota Komite Tari Mbak Saras Dewi, Mbak Yayas. Jadi dia itu satu terkait penelitian. Jadi bagaimana kita ngelihat dinamika sosial itu sebagaimana gerak dan koreografi dalam tari, gitu. Sehingga dengan perspektif itu maka dinamika dan realitas dalam ruang sosial itu juga bisa kita gerakan secara artistiknya. Jadi dia transmisi gitu bolak-balik. Seperti itu. Di dalam situ ada perihal kalau misalnya karya itu sekarang kan sebenarnya bukan sekarang banget, udah lama mundur ke belakang. Ada karya studio, karya work in progress yang di situ tuh ada soal kesementaraan. Jadi ini karyanya belum ujungnya loh, sementara seperti ini gitu. Nah ternyata dengan perspektif koreografi sosial itu bagaimana misalnya wacana warga digerakkan itu juga bisa dengan prinsip kesementaraan itu, dalam arti ini tawaran dulu nanti masih bisa di revise ulang kalau gimana karena gitu. Masyarakat kan hidup ya, berubah-ubah terus. Betul, Mas. Itu dinamikanya kan. Pada akhirnya harapannya gitu ya, ketika semua ini berputar gitu kan, warga punya wacananya gitu ya, punya ruangnya, maka melalui seni sebagai mediumnya kita membayangkan terbangun suatu kebahagiaan kolektif itu sih. Jadi bahagia bersama. Ya. Kalau kita ngelihat pendekatan kayak seperti itu ya, jadi kan modelnya lebih ke pelibatan warga ya, pelibatan warga inklusif seperti itu. Itu kan ada satu dilema ya antara misalnya kalau kita pakai pendekatan yang lama itu mutu artistik ya. Kan pendekatan modernis misalnya kan melihat mutu artistiknya itu hanya ada biasanya di dalam jumlah yang terbatas. Kalau ini jumlahnya digedein jadi seluruh masyarakat, lalu bagaimana kita mengelola persoalan mutu artistik dan seterusnya itu? Iya. Nah ini menarik pertanyaannya karena emang ini juga akhirnya kan temuan di lapangan kayak misalnya malu-malu gitu. Ada yang misalnya, ayo siapa yang mau nari, dia nunjuk-nunjuk Iko aku sih. Kayak gitu. Karena si anak itu yang jago nari, si anak ini nggak jago nari gitu-gitu ya. Di warga kan suka gitu ya. Kalau aku pikir sih Mas, pada akhirnya yang soal pengembangan kapasitas artistiknya mungkin bisa menggunakan perspektif kesementaraan tadi. Tapi yang penting untuk momentum ini mulai digerakkan dulu gitu sih Mas. Iya. Seperti itu. Jadi ketika misalnya ambil contoh di Cikini, ada karya yang memang dibuat drama anak-anak tentang dunia anak-anak, terus juga dari bapak-bapak ibu-ibu tentang dunianya orang dewasa gitu. Sisanya memang ada warga yang bang saya biasa main nyanyi di kafe, ya udah manggung gitu terus Kak kita suka lihat nari-nari di TikTok, ya udah naik panggung gitu. Yang penting gerak dulu. Gitu sih ya. Berarti bisa dibilang kayak koreografi sosial itu semacam menempatkan koreografi sebagai metode ya. Jadi bukan sebagai satu disiplin ilmu sendiri, tapi sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial yang ada di lapangan. Iya, jadi yang diambil perspektifnya Mas. Kalau misalnya kayak misalnya cara aku melihat teman-teman koreografer bekerja ya, membangun tematik, membangun narasi sampai akhirnya keluar gerak gitu kan ya. Hal seperti itu juga bisa karena ya tapi walaupun kita beda bahasa gitu, kita bilang ke warga, ayo temanya apa? Sebenarnya kan apa istilahnya ngomporin untuk ayo narasinya apa nih dari ruang ini gitu. Pada akhirnya jadi mereka kenal ruangnya sendiri, kenal dirinya sendiri. Jadi dalam konteks ini si koreografer atau katakanlah dalam hal ini kalau dalam bahasanya olah rasa tadi itu kan fasilitatornya itu tuh tidak membawa sesuatu yang udah ada. Konsep dari dia gitu ya. Konsep itu dari coba warga. Digali dan ditumbuhkan dari warga ya. Iya, jadi pengetahuannya dari warganya. Karena mereka yang udah hidup tahunan di situ.
Nah, sebagai Bung David, sebagai pengamat tari dan juga sebagai komite tari itu sebetulnya ngelihat potensi tubuh kesosialan urban Jakarta nih kan dengan kita pakai kata studi kasus lah ya. Studi kasus dari 3 atau 4 tempat tadi. Itu kira-kira kalau diproyeksikan ke seluruh Jakarta tuh misalnya kita berandai-andai gitu. Setiap kelurahan di Jakarta dikenai koreografi sosial tuh kira-kira gimana tuh? Oke. Ya, pastinya jadinya urban banget dalam arti urban sendiri kan udah mengandung kolektivitas nilai. Jadi kalau disebar ke semua tadi ya lini-lini kelurahan, kecamatan, itu pasti kolektivitas nilai, kolektivitas narasi itu bermunculan dan bisa dibilang random, tapi itulah keurbanan, segitu randomnya kan. Gitu. Dan mungkin ini aku tetap balik ke yang awal, maksudnya random itu situasi, kewajaran. Kalau dia, tapi kan random konfliknya jadi potensi. Oke. Potensi dialog antar warga. Dialog membuka forum percakapan. Nah, kita balik sedikit ke tadi kan komite tari gitu-gitu. Mungkin balik ke Bung David sebagai pribadi dulu gitu. Bung David kan terlibat juga seni musik, seni grafis, dan juga pengamat tari dan berkolektif ini gitu. Nah, sebetulnya dalam konteks itu terus melihat warga tuh percampuran antara berbagai disiplin itu kalau kita tempatkan ke warga tuh gimana sih? Mungkin kalau yang saya mampu lihat sampai saat ini dari apa ya Mas Martin? Bingung juga nih. Ini ada di kepala tapi nggak keluar nih. Apa nih tarikan dari ilmu-ilmu itu gitu supaya aku mampu mengartikulasikannya kembali. Aku ngelihatnya sebagai pola-pola yang kelihatan gitu. Terus dia terjalin secara sistem-sistem yang di bawahnya tuh ada strukturnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya jadi balik ke koreografi sosial koreografi sosial kita taruh di strukturnya gitu. Sistem-sistemnya ada di ruang warga gitu. Pola-polanya ekspresi-ekspresi ini gitu. Jadi yang penting adalah menemukan keterhubungan di antara poin-poin itu ya. Antara sistem, struktur dan semua itu ya. Gitu. Jadi tadi kan sebenarnya ini juga perspektif ininya Bung, karena tadi Bung Berto bilang kan aku mengamati tari musik padahal yang saya belajar secara formal tuh grafisnya gitu. Tapi akhirnya aku coba konekin ada benang merah apa sih di antara disiplin seni ini, ketemulah komposisi gitu. Yang ternyata aku juga nggak sadar, kadang-kadang teman-teman yang bilang misalnya kan aku bikin seni visual nih, ngedit video gitu. Belajarnya otodidak, tapi ternyata mereka bilang, Fit, ternyata lu tuh kalau ngedit video tuh ngikutin beat ya dari musik. Oh gitu ya gitu. Oh ternyata dia sudah berkelindan di dalamku ya sudah. Masih soal ini kan juga setauku juga kita pernah ngobrol sebelumnya juga kan. Bung David juga lagi riset untuk bikin karya gitu ya kalau nggak salah ya dengan warga di Pulau Pramuka. Oh oke. Iya kan ya? Iya, disertasi. Jadi penulisan ilmiah. Nah itu kan dan perspektifnya kan tari dan tubuh-tubuh warga di Pulau Pramuka gitu. Betul. Bisa ceritain sedikit nggak apa sih temuan-temuan sejauh ini gitu? Baik, ini juga ekstensi dari PKN tadi. Jadi saya juga sudah menyampaikan kepada tokoh warga bahwa Ibu Maria, Bu, setelah kita bertemu waktu PKN, saya mau melanjutkan penelitian tentang di Pulau Pramuka sedang menggerakkan yang namanya rekonstruksi budaya, gitu. Nah, saya mau mencoba meneliti, membaca struktur daripada rekonstruksi tersebut, yang rencananya kalau sudah muncul temuannya, nanti dia jadi metode mau saya kembalikan ke warga Pulau Pramuka supaya berkelanjutan rekonstruksi budayanya. Itu sih Bung. Dan itu masih proses gitu ya? Masih proses, waduh perjalanan masih panjang. Itu disertasi ya untuk S3 atau apa? Untuk riset? Iya, kalau secara studi iya Mas, tapi
ada juga yang sisi memang beneran mau dikembalikan kepada warga. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Biasanya tuh harapan. Nah, ini standarnya. Jadi gimana? Harapan nih. Yoi. Kayaknya tuh Akhirnya kita bicara tentang Bung David juga memang terlibat kesenian segala macam, juga berproses di Jakarta. Terus tadi masuk ke warga dan segala macam dengan pendekatan koreografi sosial. Sebetulnya apa sih harapannya ke depannya dalam konteks dunia tari atau koreografi mewarnai warga, ataupun harapan untuk warga Jakarta dan ruang-ruang ekspresi itu seperti apa sih? Ya, harapannya sepertinya jadi ini ya, jadi kayak gede balik ke seni budayanya ya. Ada satu, apakah ini kejauhan atau enggak, we'll see gitu ya. Tapi apa ya Mas, supaya seni itu bisa balik kedudukannya yaitu sosial itu gitu. Karena jadi gini kan dulu sebelum aku lebih jauh tahu tentang seni, aku tuh percaya bahwa seni itu bebas gitu ya. Tambah lama saya pelajarin ternyata nggak sebebas itu loh. Dia terikat konteks sosial, sejarah gitu. Dan itu tuh sebenarnya menubuh di masyarakat di semua elemennya gitu kan. Kan kalau sekarang kan suka ada yang aduh seni saya nggak ngerti gitu. Padahal kalau dia adalah, ini akhirnya jadi ke budaya ya. Kalau dia adalah manifestasi budaya, mungkin bukan untuk dibawa ke arah teori-teori budaya yang kompleks gitu, tapi lebih kepada budaya itu pikiran dan tindakan yang transmisi. Salah satu keluarnya seni gitu. Iya, makanya kalau misalnya pernah beberapa buku juga aku baca, seni hidup di kampung kota gitu, seni apa namanya, tawar menawar ketika ngobrol dengan sesama warga gitu, itu ya art of life ya. Gitu sih yang aku pikir sih Bung. Jadi supaya bisa dikembalikan kedudukannya itu yang adanya di sosialnya. Jadi seni itu bukan satu yang mengawang-awang di akademia dan seterusnya, tapi sebetulnya praktik yang hidup sehari-hari dan masyarakat gitu. Dan harusnya dia mengambil suplai energinya kembali dari masyarakat. Iya, kan dia ada di sosialnya dulu, baru terus dijadiin keilmuan kan. Yang sekarang sukanya kebalik gitu, seperti keilmuannya dulu sehingga realitas dicocok-cocokin. Oke dah. Sebelum kita jauh-jauh ke kritik-kritik metode seperti ini, kita kayaknya cukup dulu Tin ya, karena udah ke situ. Atau atau dari masih ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya. Kalau diterusin nanti. Yo. Atau itu nanti kita bikin sesi berikut aja. Oke, siap. Begitu, demikian perbincangan menjalin episode pertama ini. Terima kasih banget. Terima kasih ya. Makasih David Tandayu. Di tengah kesibukannya mau berbagi cerita dan perspektifnya terkait tadi koreografi sosial, tari, warga dan keurbanan tadi ya. Sampai jumpa pada episode menjalin berikutnya. Thank you, Bung. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Mas.